Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nuzumi Ramadan dari S2 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT dari buku Ekonomi Pembangunan karya Ibu Endang Mulyani dari Universitas Terbuka. Yang pertama adalah konsep dasar dalam ekonomi pembangunan. Sejak Adam Smith memperkenalkan bukunya yang berjudul Wealth of Nation, para ahli ekonomi kemudian berlomba-lomba untuk merumuskan atau melakukan penyelidikan mengenai perkembangan ekonomi di suatu negara. Nah, analisis tentang perkembangan ekonomi tersebut ini yang kemudian disebut sebagai ekonomi pembangunan atau development economic. Secara definitif, Sukirno 1985 menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan didefinisikan sebagai suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga guna mendapatkan cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tujuannya adalah agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dilihat tujuan dari ekonomi pembangunan secara umum itu diidentifikasi ada dua. Yang pertama adalah menelaah faktor yang menimbulkan keterlambatan atau ketiadaan pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Kemudian yang kedua adalah mengemukakan cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut. Ekonomi pembangunan itu agak berbeda dengan ilmu ekonomi yang lain seperti ilmu ekonomi makro maupun ilmu ekonomi mikro. Perbedaannya adalah bahwa ekonomi pembangunan belum mempunyai pola analisis tertentu yang dapat diterima oleh kebanyakan ahli-ahli ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kompleksnya masalah pembangunan. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi pembangunan dan banyaknya faktor yang terpengaruh oleh pembangunan. Hal ini menyebabkan luasnya bidang-bidang yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan. Di sini disebutkan ada 9. Yang pertama yakni masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah masalah kemiskinan. Yang ketiga adalah masalah pembentukan modal. Yang keempat adalah masalah perdagangan luar negeri. Yang kelima adalah pengerahan tabungan. Yang keenam adalah bantuan luar negeri. Yang ketujuh adalah masalah pengangguran. Yang kedelapan adalah masalah migrasi. Yang kesembilan adalah masalah dalam bidang pertanian, industri, dan sebagainya. Perbedaan ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Ekonomi pembangunan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang khusus untuk mempelajari bagaimana pembangunan ekonomi di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Sedangkan pembangunan ekonomi skupnya lebih luas lagi atau sering disebut sebagai perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Manfaat dari pembangunan ekonomi yang pertama adalah output atau kekayaan masyarakat tentu akan bertambah. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan penduduk akan bertambah, kemudian juga akan tersedia banyak jasa, banyak pekerjaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang keempat, akan mengurangi jarak antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Namun, juga terdapat beberapa kerugian dari pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah mendorong seseorang untuk bersikap individualis. Selanjutnya, mendorong seseorang untuk bersifat materialistis dan memudahnya sifat kegotong royongan masyarakat khususnya di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Kemudian yang keempat adalah lunturnya sifat kekeluargaan dan hubungan keluarga antar masyarakat. Lantas bagaimana awal munculnya kesadaran pembangunan ekonomi di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang? Sebenarnya perhatian terhadap berbagai aspek mengenai pembangunan ekonomi itu baru berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum itu atau pada waktu Perang Dunia Kedua, sangat sedikit sekali perhatian para ahli mengenai pembahasan, analisis, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi.
mengapa pembangunan ekonomi tidak menjadi faktor utama yang dibahas dalam uh, di negara-negara dunia ketiga? Karena yang pertama adalah pada waktu itu banyak negara-negara yang terjajah sehingga belum memiliki kemandirian ekonomi, gitu loh. Ekonomi negara-negara terjajah tersebut masih ikut dalam negara yang menjajahnya, gitu loh. Dan perhatian mereka itu lebih berfokus pada bagaimana upaya untuk memerdekakan diri daripada bagaimana upaya untuk membangun perekonomian. Dan yang kedua adalah ketiadaan usaha untuk membahas persoalan pembangunan. Dan yang ketiga adalah kurangnya penelitian dan analisis pembangunan ekonomi. Awal mula berkembangnya perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi yang tadi juga disebutkan adalah setelah Perang Dunia Kedua dan munculnya berbagai negara-negara merdeka. Lalu muncul cita-cita bangsa-bangsa yang baru merdeka ini untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara maju, khususnya di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, ada perasaan tanggung jawab atau rasa kemanusiaan dari negara-negara maju atau negara-negara yang dulu pernah menjajah untuk membantu negara-negara yang berkembang. Kemudian yang ketiga, cara untuk mendapatkan simpati di tengah perang ideologi. Pasca Perang Dunia Kedua, ada dua ideologi besar di dunia, yakni ideologi komunis dan ideologi liberal di Amerika atau blok barat dan blok timur. Nah, hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang, negara-negara yang baru merdeka untuk mendapatkan sokongan ekonomi, untuk mendapatkan bantuan-bantuan ekonomi guna meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian yang keempat tentunya adalah untuk mempererat hubungan antar negara maju dan negara berkembang. Dalam konteks ini adalah hubungan diplomatik. Nah, permasalahan dasar dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang di buku ini dijelaskan ada 3. Yang pertama adalah berkembangnya ketidakmerataan pembangunan antara kota dan desa, sangat jauh sekali jaraknya. Kemudian yang kedua adalah masifnya angka kemiskinan atau banyaknya orang-orang yang dalam kategori miskin. Yang ketiga adalah gap atau jarak antara negara maju dan negara berkembang yang terlalu jauh. Lantas bagaimana sifat umum dari negara yang berkembang? Sebetulnya istilah negara yang berkembang itu merupakan sebutan bagi negara-negara yang belum maju atau negara-negara yang menurut saya adalah yang terakhir merdeka, negara dunia ketiga. Dikatakan negara yang sedang berkembang karena negara ini sedang berusaha keras untuk mengembangkan diri dengan melakukan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Bagaimana ciri-ciri dari negara berkembang? Ciri-ciri dari negara berkembang di bukunya disebutkan ada 6. Yang pertama adalah ia adalah negara produsen barang primer atau barang-barang mentah. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alamnya belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga adalah menghadapi tekanan penduduk atau menghadapi jumlah penduduk yang besar, gitu loh. Dan yang keempat, tingkat pendidikan yang belum merata dan cenderung rendah. Yang kelima adalah kekurangan modal untuk melakukan pembangunan, untuk melakukan investasi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada perdagangan luar negeri. Kemudian kebijakan dan strategi pembangunan yang ditujukan kepada negara-negara berkembang. Di buku ini diidentifikasi ada 2, melalui kebijakan dalam negeri dan yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri di sini ini dijelaskan ada 7. Yang pertama adalah penguatan peran pemerintah. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Apabila kualitas pendidikan dan kesehatan ini meningkat, ini akan berdampak pada kemajuan ekonomi negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi fasilitas pelayanan umum. Apabila pelayanan umum ini secara optimal dan baik, ini akan berdampak pada percepatan perkembangan ekonomi negara tersebut. Kemudian yang keempat adalah perbaikan sektor pertanian. Yang kelima adalah kebijakan fiskal. Yang keenam adalah kebijakan moneter. Yang ketujuh adalah peningkatan UMKM atau wirausaha. Selanjutnya adalah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Yang pertama adalah bantuan teknis. Yang kedua adalah investasi swasta asing. Yang ketiga adalah investasi pemerintahan asing. Yang keempat adalah tata niaga. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.